Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yudi Apriani, NIM 22 20 10 3111. Saya akan menjelaskan tentang apa itu asas equality before the law dan asas presumption of innocency serta contohnya. Yang pertama itu asas equality before the law adalah bentuk perlakuan yang sama atas diri setiap di muka hukum dengan tidak membedakan latar belakang sosial, ekonomi, keyakinan politik, agama, golongan dan sebagainya. Penerapan asas ini dapat dilihat dalam penjelasan umum butir 3A KUHP dan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 2009 tentang kekuasaan keyakinan yang menyebabkan butir 3 KUHP dengan bunyi perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan. Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang berbunyi pengadilan mengadili menurut hukum adalah tidak membeda-bedakan orang. Contohnya, dalam pengadilan setiap orang memiliki hak yang sama untuk dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah, dan tidak boleh ada yang diskriminasi dalam penerapan hukum terhadap mereka berdasarkan faktor seperti ras, agama, dan gender. Selanjutnya, asas presumption of innocency adalah yang menginginkan agar setiap orang yang menjalani proses perkara tetap dianggap sebagai tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan kesalahannya. Contohnya, jika seorang ditangkap dan dianggap terlibat dalam suatu kasus kriminal, dia dianggap tidak bersalah hingga pengadilan menemukan bukti yang sah dan meyakinkan bahwa dia tidak bersalah. Kemudian saya akan menjelaskan tentang apa itu pra-peradilan, mengapa pra-peradilan perlu dilakukan, dan apa konsekuensi apabila pra-peradilan tidak dikabulkan. Pra-peradilan merupakan kewenangan dari pengadilan negeri untuk melakukan fungsi pengawasan terutama dalam dilakukan upaya paksa terhadap tersangka dan penyidik atau penuntut umum. Kemudian, mengapa pra-peradilan perlu dilakukan dan apa konsekuensi apabila pra-peradilan dikabulkan. Pra-peradilan penting untuk memastikan bahwa setiap kasus memiliki dasar hukum yang kuat sebelum masuk dalam persidangan formal. Jika pra-peradilan dikabulkan, konsekuensinya adalah penghentian kasus atau tindakan lanjutan berdasarkan keputusan pengadilan tersebut. Ini membantu mencegah pemborosan waktu dan sumber daya dalam proses hukum. Proses penuntutan merupakan suatu rangkaian tindakan setelah adanya penyelidikan dan penyidikan. Setelah penuntut umum menerima hasil penyidik, maka ia akan segera mempelajarinya dan menelitinya, serta dalam waktu 7 hari wajib memberitahu kepada penyidik apakah hasil penyidik itu sudah lengkap atau belum. Kewenangan yang dimiliki oleh jaksa, apa itu deponering? Jaksalah yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam perkara pidana. Deponering adalah istilah yang menunjukkan pada proses penyitaan atau penahanan. Kemudian saya akan menjelaskan kewenangan yang dimiliki oleh jaksa dan apa itu deponering. Jaksalah yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan dan penuntutan dalam perkara pidana. Deponering adalah istilah yang merujuk pada proses penyitaan atau penahanan barang bukti oleh jaksa selama proses penuntutan. Ini dilakukan untuk memastikan barang bukti tersebut tidak hilang atau dirusak selama proses hukum. Dan saya akan menjelaskan tentang rule of law dan restate. Adalah dua konsep hukum yang seringkali disamakan namun sebenarnya memiliki perbedaan yang penting dalam konteks hukum. Rule of law adalah konsep yang menekankan pentingnya aturan hukum yang sama berlaku untuk semua orang termasuk pemerintah dan warga negara. Dalam rule of law, kekuasaan pemerintahan dibatasi oleh hukum dan setiap orang dianggap sama di hadapan hukum. Prinsip rule of law menjamin perlindungan hak asasi manusia, kebebasan sipil, dan keadilan yang merata bagi semua individu. Rikstate adalah konsep hukum yang berasal dari tradisi hukum Jerman yang menekankan pentingnya supremasi hukum yang kepastian hukum. Dalam Rikstate, hukum harus jelas, dapat diprediksi, dan diterapkan secara adil oleh otoritas hukum yang independen. Konsep Rikstate juga mencakup perlindungan hak asasi manusia, kebebasan sipil, dan keadilan merata. Namun, dengan penekanan pada kepastian hukum dan independensi lembaga hukum. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan apa itu peran advokat dalam perkara pidana. Advokat memainkan peran penting dalam sistem peradilan pidana untuk melindungi hak-hak terdakwa yang memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan adil. Peran advokat meliputi memberikan bantuan hukum kepada terdakwa, mewakili terdakwa di pengadilan, memberikan nasihat hukum dan mengajukan pembelaan, dan memastikan bahwa hak-hak terdakwa dihormati selama proses hukum.
Miranda Law. Miranda Law merujuk pada keputusan Mahkamah Agung Amerika Serikat dalam kasus Miranda, Arizona pada tahun 1986. Keputusan ini menetapkan bahwa tersangka yang ditangkap harus diberitahu tentang hak-hak mereka sebelum diinterogasi oleh pihak-pihak yang berwajib. Hak-hak yang harus diberitahukan kepada tersangka yang dikenal sebagai Miranda Rights meliputi hak untuk tetap diam dan hak untuk mendapatkan pengacara dan peringatan bahwa apa yang mereka katakan dapat digunakan sebagai bukti dalam pengadilan. Apakah KUHP telah mengadopsi Miranda Law? KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, di Indonesia tidak secara langsung mengadopsi Miranda Law seperti yang ada di Amerika Serikat. Meskipun demikian, KUHP memiliki ketentuan-ketentuan yang mengatur hak tersangka atau terdakwa, termasuk hak untuk mendapatkan pembelaan hukum, hak untuk tidak dipaksa memberikan keterangan yang merugikan diri sendiri, dan hak untuk mendapatkan penjelasan tentang hak mereka. Prinsip-prinsip hak tersangka atau terdakwa dalam KUHP sebagian besar sejalan dengan prinsip-prinsip yang diakui dalam Miranda Law, meskipun dengan perbedaan dalam konteks implementasinya sesuai dengan sistem hukum di Indonesia. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.